Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Alfit dari kelas PTIKC Angkatan 2022. Kali ini saya akan membacakan materi yang saya buat, yaitu transmisi data dari mata kuliah komunikasi data. Yang pertama itu pengertian transmisi data. Transmisi data dapat membantu dalam membagi data yang besar menjadi beberapa paket kecil, yang kemudian dapat dikirimkan melalui jaringan secara efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan data dan mengurangi beban pada jaringan. Data adalah proses pengiriman informasi digital dari satu tempat ke tempat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia. Proses transmisi data melibatkan beberapa elemen, termasuk pengirim, penerima, media transmisi, protokol komunikasi, dan kadang-kadang juga perangkat jaringan. Pengirim data memformat informasi yang ingin dikirimkan ke dalam bentuk digital dan mengirimkannya ke penerima melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau internet. Media transmisi kemudian mentransmisikan data dari pengirim ke penerima melalui berbagai teknologi seperti fiber optik, jaringan nirkabel, atau saluran kabel. Selama proses transmisi, data dapat terdistorsi atau hilang akibat gangguan seperti kebisingan atau interupsi, sehingga protokol komunikasi digunakan untuk memastikan keandalan dan integritas data yang dikirimkan. Protokol komunikasi ini dapat mencakup deteksi kesalahan dan koreksi, enkripsi, dan kontrol akses. Setelah data diterima oleh penerima, ia dapat diinterpretasikan dan diproses sesuai dengan kebutuhan. Transmisi data memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk telepon, internet, email, pesan teks, dan banyak lagi. Yang kedua itu ada fungsi transmisi data. Yang pertama, mengirimkan data. Fungsi utama dari transmisi data adalah untuk mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain, baik itu antara komputer, perangkat mobile, server, atau perangkat lainnya. Yang kedua itu membagi data. Transmisi data dapat membantu dalam membagi data yang besar menjadi beberapa paket kecil, yang kemudian dapat dikirimkan melalui jaringan secara efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan data dan mengurangi beban pada jaringan. Yang ketiga, membantu sinkronisasi. Dalam beberapa kasus, transmisi data dapat membantu dalam sinkronisasi data antara dua atau lebih perangkat. Misalnya, dalam pengiriman file audio atau video secara streaming. Transmisi data membantu dalam mensinkronkan gambar dan suara agar tetap terkait. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Transmisi data dapat membantu meningkatkan keamanan data yang dikirimkan melalui penggunaan teknologi enkripsi dan protokol keamanan lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa data yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju dan terhindar dari serangan dari pihak yang tidak berwenang. Kelima, mengoptimalkan penggunaan jaringan. Dalam lingkungan jaringan yang sibuk, transmisi data dapat membantu mengoptimalkan penggunaan jaringan dengan mengalokasikan bandwidth secara efisien dan mengatur lalu lintas data. Keenam, meningkatkan efisiensi. Dengan transmisi data yang cepat dan efisien, dapat meningkatkan efisiensi operasi bisnis sehingga membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan bagi pelanggan. Adapun jenis-jenis transmisi data yaitu transmisi data asinkron. Nah, jenis ini termasuk transmisi data yang mengirimkan data satu karakter pada satu waktu dan tidak memperhatikan waktu tunggu antara karakter-karakter tersebut. Transmisi data asinkron digunakan pada komunikasi serial seperti RS-232 dan USB. Yang kedua itu transmisi data sinkron. Jenis transmisi data ini memperhatikan waktu tunggu antara karakter-karakter yang dikirimkan, sehingga karakter-karakter tersebut disinkronkan. Transmisi data sinkron digunakan pada jaringan data seperti Ethernet dan frame relay. Yang keempat itu transmisi data simplex. Jenis transmisi data ini hanya mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa ada kemampuan untuk mentransmisikan balik.
Contoh dari transmisi data simplex adalah televisi dan radio siaran. Dan yang kelima itu ada transmisi data half duplex. Jenis transmisi data ini memungkinkan perangkat untuk mentransmisikan data ke perangkat lain dan menerima data kembali dari perangkat tersebut, tetapi tidak secara bersamaan. Contoh dari transmisi data half duplex adalah walkie-talkie dan radio amatur. Dan selanjutnya itu ada transmisi data full duplex. Jenis transmisi data ini memungkinkan perangkat untuk mentransmisikan data dan menerima data secara bersamaan, sehingga dua perangkat dapat berkomunikasi secara real time. Contoh dari transmisi data full duplex itu adalah telepon dan video conference. Yang terakhir ada transmisi data analog. Jenis transmisi data ini menggunakan gelombang analog untuk mengirimkan data. Contoh dari transmisi data analog adalah radio VM dan TV analog. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media komunikasi yang tersedia. Transmisi data sangat penting dalam memungkinkan komunikasi antara perangkat komputer, jaringan, dan internet. Terdapat berbagai jenis transmisi data, antara lain transmisi data asinkron, transmisi data sinkron, simplex, data half duplex, full duplex, data analog, data digital. Secara jenis transmisi data memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memilih jenis transmisi data yang tepat untuk aplikasi yang digunakan. Dalam pembangunan jaringan komputer atau pengembangan aplikasi, pemahaman tentang transmisi data sangat penting untuk memastikan bahwa data terkirim dengan aman, cepat, dan efisien. Perlu juga memperhatikan faktor keamanan dalam transmisi data agar data tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pengamanan data dalam transmisi sangat penting, seperti enkripsi data dan penggunaan protokol keamanan yang sesuai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.